Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setiabudi Sungaliat, khususnya untuk kelas 10 IBB dan 10 IPS 5. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di materi pembelajaran video kali ini, pelajaran seni budaya, kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi, yaitu materi tentang tie-dye t-shirt. Apa itu tie-dye? Di era sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini atau masa COVID-19 ini, tie-dye t-shirt dari segi fashion di Indonesia sendiri mengalami masa kejayaan atau keemasannya lagi, di mana sebelumnya beberapa tahun sebelumnya tie-dye t-shirt ini memang sudah lama kita ketahui atau kita kenal. Namun di tahun 2020 ini teknik tie-dye t-shirt itu sendiri di dalam kalangan fashion mengalami masa kejayaannya lagi, di mana banyak sekali kita lihat sekarang anak muda khususnya seusia kalian dari kalangan usia anak-anak, remaja sampai dewasa banyak yang menggunakan fashion atau motif dengan baju dengan motif tie-dye. Nah, apa itu tie-dye? Tie-dye itu jika kita gunakan bahasa Indonesianya itu adalah ikat celup, yaitu teknik mewarnai pada kain ya dengan menggunakan cara mengikat kain dengan menggunakan metode tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Dari beberapa daerah yang ada di Indonesia sendiri, teknik ini banyak namanya ya di berbagai daerah. Contohnya misalkan di Palembang lebih dikenal dengan pelangi atau cinde ataupun teritik, sedangkan di Jawa sendiri dikenal dengan jumputan. Nah, untuk di daerah Banjarmasin itu dikenal dengan sasirangan. Teknik ini menggunakan teknik ikat celup yang biasanya sering sekali kalau di Jawa itu dipadu-padankan dengan teknik seperti batik. Ya. Nah, untuk jenis tie-dye t-shirt itu sendiri bisa kita lihat ada dua gambar, yaitu pada baju, yaitu bisa digunakan pada baju permukaan warnanya hitam atau black t-shirt dan juga white t-shirt. Untuk kedua jenis ini sendiri berbeda ya penggunaan pencelupan bahannya sendiri. Kalau untuk black t-shirt ini biasa dikenal dengan metode bleaching. Nah, kalau untuk jenis yang baju berwarna putih atau white t-shirt ini biasanya menggunakan bahan-bahan seperti bahan pewarna yang bisa kita lakukan untuk mewarnai pakaian seperti itu. Dan juga metodenya nanti akan berbeda yang akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk motif tie-dye t-shirt itu sendiri ada berbagai macam, banyak sekali motif. Namun di sini Bapak memberikan 4 contoh motif tie-dye t-shirt. Yang pertama yaitu bisa kita lihat ada motif shibori dengan motif yang lebih ramai ya, yang lebih banyak menggunakan warna. Maksudnya ini motifnya itu lebih padat dibandingkan yang di bawah yaitu motif ombre. Bisa kita lihat sendiri di sini warnanya sangat indah sekali, di mana memerlukan teknik yang sangat sempurna ketika kita ingin menggunakan motif ombre sendiri. Mungkin terlihat mudah di sini dibandingkan kita menggunakan motif yang shibori, di mana motifnya lebih padat dibandingkan motif ombre. Karena di sini motif ombre tidak ada corak-corak, hanya menggunakan warna gradasi saja. Tapi jika kita tidak tepat menggunakan ataupun mengaplikasikannya di baju pewarnanya, maka tidak akan keluar hasil seperti ini. Dan ini menurut Bapak adalah hasil yang sangat sempurna sekali untuk motif tie-dye t-shirt ombre. Untuk shibori sendiri biasanya digunakan, kalian bisa lihat contohnya di YouTube ya, banyak itu bagaimana cara membuat motif tie-dye t-shirt shibori itu seperti apa, karena shibori juga banyak sekali klasifikasinya, bukan cuma yang seperti pada contoh gambar yang Bapak berikan di layar kalian ini. Kalau untuk ombre memang tidak ada perbedaan, biasanya hanya warnanya saja. Jika kalian ingin menggunakan warna biru ya silahkan. Ada juga yang ingin menggunakan warnanya itu dua warna, misalkan warna biru muda dan biru tua, ataupun ungu muda dan ungu tua, seperti itu, dimana biasanya permukaan yang lebih pojok ataupun yang paling bawah itu biasanya akan mengalami, ataupun yang paling atas sekali di ujung itu akan mengalami gradasi warna yang lebih gelap dibandingkan di tengah-tengah ataupun dibandingkan yang permukaan di
pangkalnya. Jadi antara ujung dan pangkal itu berbeda, di mana misalkan kalian menggunakan ujungnya itu lebih warnanya lebih terang, berarti pangkalnya akan lebih gelap seperti itu. Nah, untuk di motif selanjutnya itu ada motif spiral atau bulat. Yang bisa kita lihat sendiri, motif ini paling sering kita jumpai untuk di pengguna fashion tie-dye t-shirt sekarang. Motif spiral ini paling sering kita jumpai, mana bentuknya tuh seperti melingkar atau bulat seperti ini ya. Nah, untuk tie-dye t-shirt motif spiral ini sendiri sebenarnya sangat gampang. Kalian tinggal misalkan permukaan baju itu kalian letakkan pada permukaan yang datar, kalian tinggal menggulungkannya dari bagian yang paling tengah. Nah, di balik sini ya, digulung terus sampai dia membentuk lingkaran ya. Jadi kalian tidak perlu menggulungnya di tengah itu menggunakan karet terlebih dahulu, tidak perlu. Jadi caranya hanya kalian tinggal gulung menggunakan tangan kalian saja. Kalian tinggal gulung dari bagian tengah ini. Terserah kalian mau bentuknya arahnya ke sini atau sesuai dengan arah jarum jam. Untuk motif spiral, sedangkan motif firecracker ini salah satu contohnya. Sebenarnya motif firecracker itu yaitu motif yang digunakan seperti membentuk api ya sebenarnya, cuma di sini tidak terlalu terlihat. Tapi ini adalah salah satu contohnya di mana dia menggunakan 3 warna. Sebenarnya hanya 2 warna di sini, warna merah dan warna biru, karena bahan dasar bajunya ini sudah berwarna putih. Namun ini terlihat seperti penggunaan 3 warna ya, tergantung dari pemilihan motif dan warna juga sebenarnya untuk tie-dye t-shirt itu sendiri. Nah, Bapak rasa kalian bisa lihat ya contoh, banyak sekali contoh-contoh di YouTube khususnya sekarang, tutorial yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara membuat tie-dye t-shirt itu sendiri. Tugasnya sangat gampang ya. Kalian silahkan buat tie-dye, boleh tie-dye masker ataupun tie-dye t-shirt. Jadi kalian boleh membuat motif tie-dye untuk baju ataupun untuk masker. Tapi ingat, dalam pembuatan tie-dye sendiri, jika kalian ingin menggunakan bahan-bahan misalkan warna bajunya bahan dasarnya hitam ataupun maskernya bahan dasarnya hitam, ingat bahan tersebut harus menggunakan 100% katun kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau tidak menggunakan bahan dasar katun, biasanya warnanya dan juga motifnya tidak maksimal seperti itu, dan sama halnya dengan baju ataupun masker berwarna putih. Jadi kalian tinggal mengaplikasikannya saja di baju ataupun di masker, pilih salah satu, nanti kalian fotokan ketika kalian sudah selesai membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan juga tidak terlalu mahal ya, hanya misalkan kalian ingin menggunakan baju polos khususnya ataupun baju yang ada tulisannya, silahkan, tidak apa-apa, karena biasanya tidak akan merusak tulisan dari baju tersebut ya. Baju polos hitam atau putih. Pewarna pakaian itu Bapak biasanya ketika ingin membuat tie-dye t-shirt, Bapak menggunakan bahan dasar one text, itu murah sekali, bisa kalian cari di toko-toko banyak dijual ya. Dan juga kalau ingin menggunakan ini untuk pewarna pakaian ini, jika kalian ingin menggunakan mengaplikasikan pada baju berwarna putih. Tapi kalau untuk pemutih baju ini bisa kita tahu pemutih baju itu Baclean ya, Baclean ataupun merek-merek lainnya, itu untuk baju yang polos berwarna hitam ya, itu teknik bleaching. Dan juga silakan botol apa saja untuk meletakkan pewarnanya ataupun pemutih bajunya, nanti dicampur dengan air. Siapkan plastik besar dan juga plastik kecil nanti untuk membantu kalian memaksimalkan warna ketika kalian ingin menyimpannya untuk hasil yang maksimal dalam beberapa jam, agar mendapatkan nanti baju atau masker yang sesuai dengan motif tie-dye t-shirt yang kalian inginkan. Itu tugasnya gampang saja. Jika kalian tidak mau membuat baju tie-dye, silahkan membuat maskernya, karena nanti juga kalian bisa menggunakannya sendiri di era pandemi COVID-19 ini. Semoga tugas ini bermanfaat, karena tugas ini dari Bapak untuk kalian, dimana yang Bapak lihat sekarang anak muda banyak sekali Bapak lihat yang menggunakan motif tie-dye. Apa salahnya jika kita bisa membuat sendiri? Kenapa harus membeli dengan bahan-bahan yang sudah ada? Ataupun kalian kalau mau beli baju juga cari yang 100% katun, dan banyak ya dijual baju polos dengan harga yang seperti itu ya. Apalagi masker nih, Bapak anjurkan sekali jika kalian ingin membuat masker bermotif tie-dye,
tetap menjaga kesehatan tapi juga tetap modis seperti itu. Silakan nanti hasilnya kalian foto terlebih dahulu. Bapak berikan tugas ini selama 1 bulan, jadi dari awal November sampai akhir November nanti. Kumpulkan pada tanggal 29 ataupun 30 November. Tugas ini selesai. Nanti kalian boleh fotokan terlebih dahulu. Nanti ada waktunya akan Bapak sampaikan juga melalui WhatsApp grup ataupun melalui wali kelas kalian untuk 10 IPS 5. Nanti kapan tugasnya harus dikumpulkan langsung ke sekolah. Jadi tidak ada ya yang mengambil hasil karya orang lain, misalkan karena Bapak suruh foto, nanti kalian mencomot ataupun ngambil foto dari internet. Tapi Bapak tidak tahu ternyata bukan hasil kalian. Jadi untuk sementara ini, jika kalian sudah melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, silakan fotokan terlebih dahulu, kirim ke Classroom kode di bawah ini sudah Bapak berikan ya untuk kelas 10 IPS 5 dan di sini juga untuk kelas 10 IBB. Silakan WhatsApp Bapak ketika kalian sudah selesai mengerjakannya dan sudah mengumpulkannya di Classroom. Oke, nanti jika sudah kalian kumpulkan, nanti akan Bapak sampaikan juga kapan waktu untuk mengumpulkan langsung ke sekolah, karena Bapak ingin melihat secara langsung hasil dari pembuatan baju ataupun masker tie-dye yang kalian buat di rumah. Bapak rasa cukup sekian penjelasan dari Bapak terhadap materi tie-dye t-shirt ini. Kalian bisa lihat atau cek sendiri, banyak sekali tutorialnya di YouTube ya. Cari yang simpel-simpel saja. Selamat belajar di rumah. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertatap muka secara langsung dan semoga COVID-19 ataupun COVID-19 ini akan segera berakhir agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.